Haleluya Tuhan, haleluya. Kami tahu di tengah dunia ini dalam sepanjang hidup kami ada banyak waktu yang harus kami lewati. Akan ada waktu untuk kami bersuka cita, akan ada waktu untuk kami berduka cita, akan ada waktu untuk kami mungkin mempertanyakan hidup kami Tuhan. Akan ada banyak waktu untuk kami dapat merasakan dan melihat bahwa Tuhan menyertai hidup kami. Dalam sepanjang waktu Tuhan, apapun musim hidup kami, yang kami menyadari bahwa ada satu hal yang terbaik, yaitu waktunya Tuhan atas hidup kami. Baik itu suka, duka, baik itu tawa ataupun air mata, tetapi kami tahu itu yang terbaik, sebab kami tahu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mempunyai waktu yang terbaik untuk dapat Tuhan memberikan hidup kami untuk duduk menikmati Engkau Tuhan, dalam setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan, dalam setiap tepuk tangan kami Tuhan, dalam setiap tarian kami, sebab kami tahu itu waktu yang terbaik yang Tuhan izinkan untuk kami menikmati Engkau. Dan pada pagi hari ini kami mau menikmati waktu-Mu yang terbaik untuk bersama-sama belajar mengenai kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau bersama-sama dengan kami, Roh-Mu bekerja dalam hidup kami dan hati kami, agar kami dapat dengan setia mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Setelah 2 bulan saya libur gitu ya. Habis selesai gitu dari kuliah, 2 bulan menikmati sabat istilahnya. Ya, meskipun tidak istirahat banget, ada beberapa hal yang harus diurus di sana, tapi saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan untuk bisa kembali di tempat ini pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan, mungkin kita mau dengar firman-Nya Cila dulu ya. Enggak. Saya mau sedikit kesaksian tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, bahwa akhirnya saya menang gitu ya, menang sebagai seorang anak sekolah 4 tahun. 4 tahun sedikit, 4 tahun beberapa hari gitu ya. Bisa melewati masa perkuliahan dan kemudian lulus. Itu rasanya sebagai sebuah kemenangan yang luar biasa. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu atau teman-teman ngelihat orang yang wisuda terus perayaannya kayak lebay banget sih, wisuda doang gitu ya. Cuma sarjana apa gitu, lebay banget perayaannya, foto-fotonya, postingannya. Singkirkan pemikiran yang dianggap lebay itu, karena perjuangannya itu tidak main-main. Mungkin ada orang tua yang anaknya sedang kuliah sekarang. Ada orang tua yang mungkin anaknya sedang masa-masa terakhir untuk menyelesaikan pendidikannya. Atau mungkin punya teman-teman yang sedang dalam masa itu. Yang perlu kita lakukan adalah kasih dukungan. Sebab untuk sampai di titik itu tidak main-main. Jadi akhirnya kemudian ketika wisuda, ya agak bisa merayakan dengan sedikit lebay, mungkin ada yang ucapan syukur, karena itu adalah sebuah kemenangan yang luar biasa. Kemenangannya anaknya yang sudah bisa menyelesaikan kuliah, kemenangan orang tua yang gak harus lagi biayain kuliah, gitu ya. Susah gitu. Gak usah biayain kuliah, biayain kosan, biayain makan gitu, susah, banyak sekali pengeluarannya. Kemenangan tempat perkuliahan karena sudah bisa meluluskan mahasiswa-mahasiswi mereka, itu kemenangan semua orang, rasanya kayak gitu ya. Jadi mungkin waktu masa saya wisuda gitu, ada satu telepon yang diterima dari salah satu jemaat gitu ke orang tua, dan kemudian dengan menangis gitu mengucap syukur. Awalnya saya kira agak lebay gitu ya, sebagai seseorang yang wisuda saya nggak nangis, tapi orang lain yang menangis itu. Tapi saya kemudian menyadari bahwa oh iya, ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena ternyata kemenangan jemaat juga ya, akhirnya Cila bisa lulus wisuda gitu, dan kemudian balik di sini. Nah, itu kemenangan kita semua, dan saya bersyukur 4 tahun itu sudah terlewati. Ya, orang tua saya mungkin yang paling tahu ya di antara Bapak Ibu bagaimana saya stresnya gitu, agak-agak ya nyerah aja lah ya, udah tunggu mungkin Cila tambah 1 tahun lagi enggak apa-apa ya. Mereka sampai di titik mungkin supaya tidak tertekan saya, tidak usah bagus-bagus nilainya gitu. Gak usah bagus-bagus, gak apa-apa, yang penting lulus gitu. Karena saking tertekannya dengan apa yang saya tulis. Tapi bersyukur lulus, dan tidak hanya lulus dengan nilai
yang biasa-biasa saja seperti yang dikatakan orang tua, tapi saya bersyukur bisa memberikan apa yang terbaik dari diri saya buat semuanya. Tapi saya tahu itu bukan karena ya keluarga saya, tapi juga dukungan serta semua doa yang jemaat berikan, dukungan serta doa yang orang tua saya kasih, teman-teman, dan bahkan ya terlebih khusus itu karena Tuhan dalam hidup saya. Jadi pada hari ini kita kembali ke apa yang seharusnya saya lakukan ya. Kita akan sama-sama belajar tentang, tadi saya bilang kemenangan saya sebagai seorang murid untuk bisa lulus gitu ya. Kita akan sama-sama belajar tentang kemenangan kita yang sesungguhnya. Mungkin pemuda belum merayakan Harnas ya, hari nasionalnya, belum ya? Belum ya, oke. Anggaplah ini Harnas kita hari ini. Gitu. Semua pemuda sudah melayani dan kita mau sama-sama belajar tentang tema Hari Nasional Kaum Muda tahun ini, yaitu Victory is ours. Kemenangan adalah milik apa? Kita. Victory is ours. Kemenangan adalah milik kita. Jadi saya katakan tadi kemenangan saya sebagai mahasiswa adalah lulus dan wisuda. Mungkin kemenangan Bapak Ibu sebagai pekerja adalah dapat promosi. Kemenangan orang tua adalah menyekolahkan anaknya sampai lulus. Kemenangan anak-anak adalah mungkin dalam pertandingan dapat juara 1. Atau apapun itu kemenangan kita yang kita alami dalam hidup itu ya. Apa sih yang menjadi di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kemenangan adalah milik kita. Kemenangan seperti apa? Apakah itu? Dan hari ini Victory is ours akan kita ambil dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31. Dan kita akan baca sampai ayat yang ke-39. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai ke-39 supaya terasa sedikit lebih seperti Harnas kaum muda, teman-teman pemuda bisa bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Teman-teman pemuda yang belum menikah lah istilahnya ya. Bisa bangkit berdiri? Kalau nggak bawa Alkitab bisa baca di depan situ ya. Sudah dapat semuanya? Amin. Kita akan baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga, Bapak Ibu bisa sambil duduk dan baca juga. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai 39, 2, 3. Sebab itu, tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang menjadi pembela bagi kita. Siapa? Memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Tetapi dalam semuanya itu sebab akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dalam. Amin, silakan duduk kembali, terima kasih. Victory is ours, kemenangan adalah milik kita. Ketika saya dengar istilahnya ya, judul ini gitu dikumandangkan dalam rapat DKMN beberapa bulan lalu, terus kemudian sepanjangnya beberapa teman adik-adik tingkat yang harus berkhotbah. Karena saya sudah tidak pelayanan sekitar satu tahun itu karena COVID di sana. Jadi kami stay semua di kampus. Jadi 1 tahun itu juga tidak ada pelayanan keluar seperti biasanya. Jadi kita cuma dengar dari luar bagaimana Harnas itu dilakukan.
Jadi victory is ours, beberapa pengkhotbah menyampaikan itu. Dan kemudian di tengah penyampaian khotbah itu, kayaknya rasanya kalau cuma dengar judulnya kemenangan adalah milik kita, di situasi yang kayak gitu, agak-agak berbeda. Victory is ours, kemenangan adalah milik kita, tetapi kita terperangkap di dalam kampus yang hanya kecil itu. Kecil, saya tidak bisa gambarkan. Cukup luas lah ya istilahnya untuk sebuah STT, tapi itu ruangan yang cukup sempit untuk 100 orang lebih, hanya ada diam di sana. Kayaknya tidak ada kemenangan di sana. Tetapi kemudian ini yang akan kita sama-sama pelajari, kenapa itu disebut sebagai kemenangan adalah milik kita, karena beberapa hal ini. Kita sudah baca tadi ada 9 ayat tadi, dari ayat 31 sampai yang ke-39, tulisan Paulus mengenai keyakinan iman orang percaya. Bahwa dalam pasal 1 sampai pasal yang 8, Paulus berulang kali membahas tentang manusia yang berdosa, yang tidak lagi terikat oleh hukum Taurat, tetapi dibenarkan oleh Allah, yang kemudian hidup oleh roh. Dari ayat yang ketiga pasal yang 21, kita dibenarkan oleh Allah. Pasal yang keempat, dibenarkan oleh karena iman percaya, diselamatkan oleh karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Pasal yang ke-6, 7, 8 membahas tentang kita dipenuhi oleh Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, sehingga kita dapat menikmati anugerah keselamatan itu yang sudah dibahas di pasal selanjutnya terus menerus. Hingga akhirnya kemudian di pasal yang ke-8 ayat yang ke-31, pertanyaan pertama yang Paulus tulis adalah, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Apa yang akan kita katakan tentang pasal 1 sampai 8 itu? Atau dalam bahasa Inggris, what then shall we say in response to these things? Bagaimana kita akan meresponi? Apa yang akan menjadi respon kita akan semua hal yang sudah kita baca, atau mungkin pada saat itu didengarkan oleh mereka, dibaca oleh mereka, karena ini surat kiriman Paulus, dibaca oleh mereka. Apa yang akan mereka responi tentang semuanya itu? Sebagai seorang manusia yang berdosa, tapi tidak lagi terikat oleh hukum Taurat karena telah dibenarkan oleh Allah, dan kemudian dianugerahkan Roh Kudus untuk menikmati anugerah keselamatan itu terus menerus. Apa yang harus mereka katakan tentang semuanya itu? Dan jawabannya adalah menjadi orang yang berkemenangan. Karena menyadari bahwa victory is theirs. Kemenangan adalah milik mereka. Dan kalau sampai kita di detik ini, kita bisa sampaikan dengan merespon itu adalah dengan menyadari bahwa victory is ours. Kemenangannya itu adalah milik kita. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, kemenangan atas keterikatan terhadap hukum Taurat. Kita sudah dimenangkan dari semuanya itu, dan kemudian kita menjadi orang-orang yang menang, yang punya victory. Dan kemudian, dan hal ini yang akan kita pelajari sedikit, saya tidak akan khotbah dengan terlalu panjang, karena badan saya tuh masih sakit semuanya sejujurnya Bapak Ibu. Saya bawa koper dengan berat 22 kg di tangan kanan gitu ya. Satunya 12 kg di tangan kiri, tentengan di sini gitu. Biasalah ya. Gitu. Jadi badannya masih sakit semua. Jadi hari ini kita akan belajar dengan cukup padat gitu ya. Dan di ayat yang selanjutnya, kemudian respon seorang pemenang yang menyadari bahwa victory, kemenangan adalah milik kita, itu menjawab 3 pertanyaan ini. Masih di ayat yang ke-31, tapi bagian B, pertanyaan yang selanjutnya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Seorang pemenang akan menjawab apa? Apa? Ada? Siapa? Tidak ada. Yakin? Bapak Ibu yakin ya? Oke, saya tanya sekali lagi. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Karena menyadari bahwa victory is ours, kemenangan adalah milik saya, siapa yang akan melawan saya? Tidak ada. Karena apa? Allah di pihak kita. Karena Allah di pihak kita, saya tahu bahwa tidak ada satupun hal yang dapat melawan kita. Satu, okay? Respon seseorang yang menyadari bahwa dia berkemenangan untuk menjawab pertanyaan yang kedua. 2 ABCD gitu ya. Ini satu pertanyaan dirangkum. Di ayat yang ke-33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi pertanyaannya ini, orang yang berkemenangan akan mengatakan apa ketika ada yang bertanya, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Jawabannya,
Tidak ada. Tidak ada. Hanya Allah yang punya hak untuk dapat menghakimi kita, tapi Dia memilih di pertanyaan yang selanjutnya, bahkan pernyataan yang selanjutnya, mengatakan bahwa Allah membenarkan kita melalui Kristus Yesus. Sehingga jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada yang dapat menggugat kita, itu baik itu pun orang lain. Kalau sekarang mungkin gugatan terbesar itu datang bukan dari kanan dan kiri kita, tapi datang dari diri kita sendiri. Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain, termasuk juga diri kita sendiri. Menghakimi kita sebagai orang yang kemudian berdosa dan tidak layak. Ya kita sadar kita manusia berdosa, iya. Tapi kelayakan yang Tuhan kasih buat kita, itu membuat kita tidak boleh terpuruk dalam dosa dan kelemahan kita dan kemudian lari meninggalkan Allah. Tidak. Kita tidak punya hak untuk menggugat diri kita sendiri. Nah, di dalam perjalanan saya selama 4 tahun itu, kemudian akhirnya mengatakan bahwa saya seorang pemenang dan lulus gitu ya. Ternyata pertarungan yang sesungguhnya, padahal baru 2 bulan ya, itu datang ketika lulus wisuda gitu. Pertarungan selama kuliah itu melawan ya diri sendiri, iya, tetapi ada tujuan untuk lulus cepat, jadi semua dikerjakan dengan cepat gitu ya. Akhirnya ada satu hal yang kemudian dilupakan. Dan kemudian itu bisa disadari ketika lulus dan sendirian. Saya habiskan waktu banyak bersama Davina gitu ya, tinggal dengan dia. Tapi dia kan kuliah, jadi saya banyak sendiri. Kemudian waktu balik ke Malang, saya juga banyak sendiri gitu. Dan kemudian ada waktu banyak untuk merenungkan di dalam diri saya gitu ya. Dan ternyata yang saya dapati adalah banyak gugatan yang saya alami itu datang dari diri saya sendiri. Dari dalam. Gugatan atas ekspektasi gitu ya. Udah STH nggak layak gitu ya. Rasanya nggak layak gitu. Lulus nggak tahu apa-apa, rasanya tuh seperti itu. Gugatan-gugatan yang datang dalam diri saya. Ataupun atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan, ya pokoknya banyak. Banyak waktu untuk kemudian merenung, tapi perenungannya bukan mendatangkan sebuah ucapan syukur kepada Allah gitu ya. Tapi gugatan-gugatan atas diri sendiri. Yang akhirnya membuat saya menjadi orang yang tidak berkemenangan. Mau pulang juga bingung, mau stay di Malang bingung, ambil tawaran bingung, semuanya begitu. Karena ada banyak gugatan yang datang dalam diri. Padahal sebagai seseorang yang sudah berkemenangan, harusnya gugatan itu kita singkirkan sebenarnya menyadari ada status yang Tuhan berikan. Sehingga apapun itu pikiran berpusat bukan kepada diri yang lemah ini, tapi kepada Allah. Jadinya atas tawaran ataupun keputusan-keputusan yang bahkan mungkin salah ke depan gitu ya, sebetulnya tidak menjadi lemah gitu, tapi harusnya menjadi kuat. Tapi karena banyaknya gugatan, ya ada tawaran yang baik, itu pun tidak menjadi sesuatu yang menggiurkan. Karena terlalu banyak gugatan di dalam diri. Sehingga saya mengajak kita semua, karena kita menyadari bahwa victory is ours, kemenangan ada dalam diri kita. Pertanyaan siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, itu kita jawab dengan mengatakan tidak ada. Tidak ada. Baik orang lain, tidak. Diri saya sendiri pun tidak. Karena saya tahu ada Allah yang bersama-sama dengan saya. Allah di pihak saya. Jadi saya tidak mau menggugat orang lain. Saya tidak mau menggugat diri sendiri. Atas apapun itu. Atas masa lalu, masa kini, ataupun masa depan yang layaknya tidak ada harapan gitu. Ya, tidak ada gugatan atas apapun sebab ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita dan ada di pihak kita. Sehingga dengan berkemenangan kita mampu untuk bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Dengan berkemenangan kita mampu bisa melihat diri kita dengan baik. Dengan berkemenangan kita mampu bisa melihat masa lalu kita sebagai sebuah pembelajaran yang membentuk kita sekarang, menikmati masa kini, dan melihat ke masa depan dengan penuh harapan. Itu hanya bisa dilakukan ketika orang-orang punya kemenangan. Kalau orang-orang tadi ya punya banyak gugatan, melihat masa lalu sebagai sebuah hal yang memalukan, gitu ya, terpuruk di dalamnya, jadi tidak bisa menikmati masa kini dengan maksimal gitu ya. Apalagi melihat ke masa depan, sudah rasanya kayak, tidak ada lagi harapan untuk masa depan saya. Dan saya tidak mau itu menjadi mindset kita sebagai orang-orang yang kalah di awal. Tapi kita mau menjadi orang-orang yang berkemenangan. Karena ada Tuhan di pihak saya, tidak ada satupun yang dapat melawan saya, tidak ada satupun yang dapat menggugat saya. Baik saya ataupun orang lain. Ya, tapi melihat kepada masa lalu, masa kini dan masa depan. Baik itu berlaku untuk kita melihat diri sendiri ataupun orang lain ya. Itu dengan penuh kemenangan. Oke, ada masa lalu yang buruk,
Ataupun oke, ada masa lalu yang baik, tapi masa kini saya seakan-akan tidak sesuai gitu ya. Ataupun oke, ada masa lalu yang buruk, tapi masa kini ada sesuatu yang penuh harapan. Nah, apalagi di masa depan. Semua itu bisa dapat diubah bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu akan menjadi mindset orang yang berkemenangan. Sehingga ya menjadi kekuatan kita, karena bukan hanya sekedar cara pandang kita ya, tetapi ada status yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Hanya Allah yang dapat menggugat ataupun menghakimi kita, tetapi ya apa yang Allah lakukan? Di situ dikatakan Allah yang membenarkan mereka. Bahkan mungkin di pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 gitu dikatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itu yang menjadi kekuatan kita. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus, tapi Kristus yang memerdekakan kita atas dosa. Dosa-dosa kita di masa lalu, apa yang kita perbuat masa kini, kita punya pengharapan di masa depan. Tuhan telah memerdekakan kita semua dan kita memerayakan itu semua di dalam Kristus. Dan kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga di ayat yang ke-35. Orang-orang yang berkemenangan, bagaimana kita menjawab pertanyaan ini? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya lebih keras lagi, tidak ada. Kenapa kemenangan itu menjadi milik kita? Padahal di dalam dunia sebagai seorang manusia, kita seperti seorang loser, seorang yang tidak berkemenangan, seorang yang lemah. Loser bahasa Indonesia apa Pak? Apa ya? Pecundang katanya ya. Seorang pecundang. Seperti di dunia rasanya kayak gitu, ketinggalan dari orang lain, penghasilan sedikit rasanya, ataupun orang yang tidak tahu apa-apa. Mungkin teman sekerja sudah promosi, teman sekolah sudah dapat nilai yang baik, rasanya dalam dunia kita nih loser. Ataupun kalau ibu-ibu rumah tangga mungkin rasanya melihat banyak nonton TikTok mungkin di sini ya, wanita-wanita karir gitu ya. Rasanya kayak saya bukan orang yang berkemenangan karena saya cuma tinggal di rumah saja, urus anak. Mungkin perasaan seperti itu. Tetapi kemenangan kita bukan berdasarkan apa yang kita lihat di dunia ini atau apa yang kita alami. Tapi karena ada Kristus dan ada Tuhan di dalam hidup kita yang memberikan kita sebuah jaminan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasihnya Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian untuk itu victory is ours, membuat kita dapat mengatakan bahwa Tuhan ada di pihak kita sehingga tidak ada yang dapat melawan kita. Tuhan ada di pihak kita sehingga tidak ada satupun yang dapat menggugat kita. Tuhan ada di pihak kita sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Lebih lanjut lagi dikatakan penindasan atau kesesakan atau penganiayaan. Itu bisa pisahkan kita dari Tuhan tidak? Tidak. Atau kelaparan atau ketelanjangan. Bisa? Tidak. Atau bahaya atau pedang. Bisa? Tidak ada. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Covid kah? Tidak. Selama Covid seakan-akan dunia menjadi baru sehingga orang tidak bisa berkumpul bersama-sama, tidak bisa beribadah, tidak bisa berkomunitas, tidak bisa merasakan apa yang kita nikmati saat ini pada masa itu. Apakah itu bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Pada akhirnya kita dapat melihat bahwa tidak. Tuhan memberikan berbagai macam cara, kita bisa online. Tuhan memberikan berbagai macam cara, kemudian akhirnya ada live streaming, ada pertemuan Zoom, ada lain-lain. Kita bisa melihat dan menikmati kasih Tuhan tetap dalam segala situasi. Apakah ketika kita sakit kemudian kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan? Tidak. Bahkan ketika kita berduka, kehilangan seseorang yang paling kita cintai, apakah itu memisahkan kita dari kasih Tuhan? Tidak. Kita sudah alami ya semuanya itu gitu. Jemaat sudah alami semuanya itu, semua kita satu gereja sudah alami semuanya itu, tapi yang kita sadari bahwa tidak ada satupun, baik itu maut sekalipun, ataupun hal-hal, dalam artian yang kita melihat orang-orang yang meninggalkan kita mengalami keterpisahan dari satu sama lain, keterpurukan, mungkin ada namanya kesusahan, bahkan dikatakan kelaparan sekalipun, hal-hal yang kita butuhkan di tengah dunia ini, kita kehilangan semuanya itu bahkan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan.
Sehingga di ayat yang ke-37 dikatakan bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia atau Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, kata Paulus, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Kita garis bawahi ini, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Itu yang perlu kita sadari. Kita sebagai seorang yang berkemenangan, dikatakan victory is ours, kemenangan adalah milik kita. Atau victory is mine. Kalau kita mau katakan kepada diri sendiri, kemenangan adalah milik saya. Sehingga tidak ada satupun yang dapat merenggut itu semua dari saya. Tidak ada satupun. Karena Tuhan yang kasih itu buat kita. Karena Tuhan yang berpihak kepada kita. Tuhan loh, bukan orang lain. Kalau mungkin bersandar kepada misalkan papa mama saya ada di pihak saya kok gitu. Mereka tidak bersama-sama dengan saya sepanjang umur hidup saya misalkan. Ataupun yang punya pacar gitu ya. Pacar saya ada di pihak saya dong gitu. Apaan gitu ya. Ya itu manusia akan terbatas gitu ya. Tapi Tuhan dikatakan bahwa Tuhan ada di pihak kita gitu. Sehingga tidak ada satupun yang dapat merenggut itu semua dari diri kita. Karena itu dari Tuhan. Sehingga kemenangan yang sejati itu membuat situasi apapun yang ada di luar kita, gitu ya, itu tidak akan merubah apapun yang terjadi di dalam kita. Ataupun yang pernah saya khotbahkan dari Habakuk 3, gitu ya, sekalipun pohon ara tidak berbuah, bla 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 sampai akhir gitu ya. Tapi dia akan tetap bersorak-sorai. Karena kemenangannya itu datang dari dalam. Dia menyadari victory is ours, victory is mine, victory is his gitu ya. Kemenangan itu adalah miliknya. Sehingga apapun yang terjadi di luar gitu ya, itu tidak akan merubah apapun yang ada di dalam. Bahkan itu memperkuat apa yang ada di dalam. Iman, kepercayaan kepada Tuhan, kasih kita kepada Dia, kesetiaan kita kepada Dia, kemenangan kita di dalam Dia. Ya, apa yang terjadi di luar itu memperkuat yang ada di dalam. Sehingga yaitu kemenangan menjadi kita. Kita menjadi orang-orang yang menang. Untuk menutup ini, jadi ya sudah ketika dikatakan victory is ours, kemenangan adalah milik kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang percaya gitu ya? Ya orang-orang yang percaya yang ada di pihak Allah, orang-orang percaya yang sudah dibenarkan oleh Dia, orang-orang percaya yang sudah menerima kasih-Nya, yang tidak dapat direnggut oleh siapapun. Apa yang harus kita lakukan? Kalau dikatakan bahwa He works in us, Tuhan bekerja di dalam kita, gitu ya, kemenangan tadi, to do more through us, untuk dapat melakukan yang jauh lebih banyak melalui kita. Sehingga kemenangan yang kita terima, itu akan menghasilkan jauh lebih banyak hal yang Tuhan dapat kerjakan atau lakukan melalui kita. Keselamatan yang sudah kita terima, harusnya kita kerjakan untuk dapat membawa keselamatan bagi orang lain dalam pengenalan mereka akan Yesus Kristus. Hal-hal yang sudah kita terima dari Tuhan, Tuhan sudah bekerja, segala kebaikannya di dalam diri kita, He works in us, Dia bekerja di dalam diri kita, biar kita kerjakan itu lebih dan lebih lagi, agar Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak melalui kita. Jauh lebih banyak melalui setiap kebaikan yang bisa kita lakukan bagi orang lain. Setiap pemberitaan firman yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang di luar sana, kasih kita kepada orang lain, semakin banyak sebab Tuhan sudah kerjakan itu di dalam diri kita. Ini menjadi ajakan untuk kita semua, bahwa kemenangan telah menjadi milik kita. Sehingga ya tadi, itu semua dari dalam ya, tidak lagi gugatan terhadap diri, tidak lagi ada sebuah ketakutan akan ada yang dapat melawan kita, tidak lagi ketakutan akan kasih Allah yang dipisahkan dari kita, tidak ada. Semua itu di dalam diri kita Tuhan sudah kerjakan. Sehingga mari tugas kita adalah biarlah kita memberikan diri kita untuk Tuhan bekerja melalui kita. Apapun itu caranya. Yang sudah menjadi yang Tuhan anugerahkan. Baik lewat pelayanan kita, lewat pekerjaan kita, lewat bisnis dan usaha kita, lewat sekolah kita, lewat apapun itu, hubungan dalam keluarga kita,
dalam pertemanan kita, di dalam gereja Tuhan, berdiri di tempat ini, di belakang sana, atau apapun yang bisa kita kerjakan di tempat ini, mari kita mau God's do more through us. Tuhan melakukan jauh lebih banyak lagi, bukan hanya di dalam kita, tapi melalui kita, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Sebab kita sudah menjadi orang-orang yang berkemenangan. Berkemenangan. Sehingga juga orang lain dapat dimenangkan melalui hidup kita yang telah berkemenangan. Biar itu menjadi firman Tuhan yang dapat kita sama-sama pelajari hari ini. Kemenangan telah menjadi milik kita. Saya jemput para pelayan altar. Kemenangan telah menjadi milik kita, sebab Allah telah di pihak kita. Tidak ada satupun yang dapat melawan kita. Kemenangan telah menjadi milik kita, sebab Allah telah membenarkan kita, sehingga tidak ada satupun yang dapat menggugat kita. Kemenangan adalah milik kita, karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sehingga Allah yang telah mengerjakan itu semua di dalam diri kita, bila kita punya sebuah komitmen yang lebih lagi, untuk dapat memberikan hidup kita agar Tuhan bekerja jauh lebih besar. Bukan hanya di dalam kita, tetapi melalui kita. Sehingga semakin banyak orang yang juga berkemenangan bersama-sama dengan kita. Untuk meresponi firman Tuhan, mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Sebagai orang-orang yang menang, kita yakin bahwa Tuhan hadir di sini membawa kemenangan atas hidup kita. Kita mau sama-sama menyembah Dia, menghampiri tahta Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, yang tidak terbatas atas hidup kami. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kekuatan kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
menyatakan kuasa-Mu atas hidup kami. Kuasa yang tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Kau hadir Tuhan, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ada sebuah sukacita yang besar ketika kita mau sama-sama menyadari bahwa kemenangan telah dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Kemenangan atas segalanya. Atas dosa kita, atas masa lalu kita, atas segala kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, atas segala ketergantungan yang mungkin mengikat kita saat ini. Sebagai orang-orang yang benang, orang-orang yang telah berada di pihak Allah, Allah berada di pihaknya, orang-orang yang telah dibenarkan oleh Dia, orang-orang yang telah menerima kasih-Nya yang tidak dapat diambil oleh apapun juga. Biar kita melepaskan segala hal yang telah mencoba untuk mengikat kita saat ini. Mungkin dosa kita, mungkin rasa takut kita, mungkin amarah kita bahkan kepada Tuhan, atau mungkin segala hal yang terjadi yang tidak sesuai ekspektasi kita. Mungkin kecanduan-kecanduan kita melepaskan semuanya itu di dalam Dia. Sebab kita adalah orang-orang yang menang. Haleluya Tuhan, haleluya. Ku yakin Kau hadir. Kehadiran Allah di tengah-tengah kita dan kuasa-Nya itu akan memampukan kita untuk terlepas dari segala apapun juga yang mencoba untuk mengalahkan kita. Sehingga mari dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini di hadapan Allah, sebab kemenangan telah terjadi di tempat ini. Terjadi di sini, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Kami terima kemenangan dari-Mu ya Tuhan. Kami yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami mengucap syukur kepada Engkau, Allah yang menjadi sumber kemenangan kami, Allah yang telah mengaruniakan kemenangan bagi setiap kami, Allah yang telah berada di pihak kami, yang memenangkan kami, yang membenarkan kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk itu semua ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami terus berdoa, kiranya kemenangan yang daripada-Mu itu ya Tuhan terus menjadi bagian atas hidup kami, sehingga tidak ada satupun ya Tuhan yang dapat merenggut, baik itu kasih-Mu, sukacita daripada-Mu berlalu dalam hidup kami. Tapi kiranya Engkau bekerja dalam setiap hidup kami, agar semakin banyak hal lagi yang dapat kami salurkan melalui hidup kami, yang dapat membawa kemenangan bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini
untuk firman-Mu yang berbicara bagi setiap kami. Ajarkan kami ya Tuhan untuk dapat terus mendengarkan firman-Mu dengan setia, mengerjakannya di dalam hidup kami, dan biar itu menjadi bagian hidup kami yang tidak terpisahkan, sebab hanya oleh karena Engkau kami ada sampai saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, dan pada selanjutnya kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya pemberian kami yang lahir dari hati kami dengan sukacita itu dapat memberkati setiap pekerjaan-Mu ya Tuhan, melalui tempat ini sampai kepada setiap tempat yang ada ya Tuhan. Kiranya nama-Mu dipermuliakan lewat pemberian kami, lewat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.